Halo film lovers, kembali lagi di channel Adlika Ablin. Mohon dukungannya agar kami semangat untuk upload dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sarangnya ya. Film kali ini berjudul The Man from Toronto yang tayang pada tahun 2022. Film ini bergenre aksi komedi asal Amerika Serikat, disutradarai oleh Patrick Hughes. Penulis naskah ditulis oleh 3 orang, yaitu Robbie Fox, Chris Berner, dan Jason Blumenthal. Film ini mengisahkan tentang seorang karyawan fitness yang tidak sengaja tertukar dengan seorang pembunuh bayaran. Akhirnya, mereka berdua mendapatkan masalah dan harus saling membantu untuk menyelesaikannya. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama. Yang pertama ada Kevin Hart sebagai Teddy, yaitu karyawan fitness, Woody Harrelson sebagai The Man from Toronto, Vincent Ford sebagai pembunuh bayaran dari Miami, Jasmine Matthews sebagai Lori, istri dari Teddy, Kelly Kiyoko sebagai Anne, teman Lori yang pada akhirnya akan menjadi kekasih The Man from Toronto. Lalu ada Leila Lawrence sebagai Daniela Moore, dan artis lainnya. Langsung aja ke alur ceritanya. Terlihat seorang penjaga membukakan pintu untuk seorang lelaki yang berjubah hitam. Ternyata itu adalah The Man from Toronto, pembunuh bayaran yang diminta kliennya untuk mendapatkan informasi kepada seorang tawanan yang sudah babak belur dan diikat tangannya. Kemudian ia mengeluarkan peralatannya. Peralatan itu berisi berbagai jenis pisau. Kemudian ia mengambil 2 pisau, ia menceritakan pengalamannya melihat seekor beruang mencekram kakeknya yang malang. Seperti itulah ia akan mengulitinya, jika ia terus tutup mulut dan tidak memberikan informasi yang mereka inginkan. Kemudian dengan sangat takut dan tertekan, tawanan itu segera memberitahukan apa yang diinginkan The Man dan orang-orang itu, yaitu sebuah kode rahasia. Setelah mendapatkan informasi, The Man langsung pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi tetap saja tawanan itu ditembak mati oleh anak buah pembunuh yang sejak tadi menunggu mereka di kursi. Di pagi hari, Teddy memperlihatkan tiket liburan ke Virginia untuk merayakan ulang tahun sang istri. Tetapi istrinya bilang, "Kamu harus berjumpa terlebih dahulu dengan bosmu pagi ini untuk memberikan proposal agar pekerjaan Teddy tidak tertunda." Kemudian Teddy menemui Martin, bosnya, tempat ia bekerja di suatu fitness. Ketika ia sedang demo tentang proposal itu, ia pun ditolak karena membuat brosur saja ia tidak becus. Karena di brosurnya ia tidak menyematkan alamat dan nomor telepon tempat fitness mereka. Martin tidak setuju dengan proposal Teddy karena judulnya tinju non-kontak. Itu sangat tidak masuk akal karena menurut Martin, tinju itu harus kontak. Teddy masih terus menjelaskan bahwa tinju non-kontak akan lebih baik dan menyehatkan. Ia juga sudah membuat video yang diunggah di YouTube karena menurutnya ia mendapat respon baik yang dibuktikan dengan 3 orang berkomentar dan dilihat 7 orang. Tetapi Martin bilang ia perlu penjualan dan pada akhirnya ia tetap dipecat. Kemudian dengan sedih ia pulang ke rumah yang melihat istrinya siap berangkat untuk jalan-jalan. Istrinya bertanya bagaimana pertemuannya dengan bosnya. Tetapi Teddy bilang semuanya berjalan dengan lancar dan akhirnya mereka pun berangkat. Di sisi lain, The Man yang sedang memasak mendapat telepon dari wanita pengelola. Ia mendapat pekerjaan yang bernilai $2 juta dan harus menuju Virginia dengan segera. The Man mempersiapkan diri dan langsung menuju tempat yang disepakati. Teddy dan Lori istrinya sampai di Virginia. Ia menurunkan Lori di sebuah spa, sedangkan Teddy menuju tempat penginapannya. Teddy sambil menyetir melihat kertas nomor rumah penginapan mereka. Tetapi karena tinta saat ngeprint kertas itu habis, ia melakukan kecerobohan, keliru membaca nomor penginapan sehingga ia masuk ke rumah yang salah. Rumah yang dimasuki Teddy yang akan dijadikan target pembunuhan oleh The Man. Di dalam rumah terlihat seorang laki memoto saat Eddie sampai. Ia mempersilahkan Teddy masuk meskipun sedikit aneh karena seorang pembunuh bayaran tidak biasanya membawa alat-alat perabotan rumah dan memasak. Teddy yang sejak tadi tidak sadar kalau ia salah alamat masih terus mengoceh. Dan kemudian ia dibawa menuju ruang bawah tanah. Terdapat satu pria yang sudah babak belur dengan kondisi tangan di atas dan 2 orang dengan perawakan menyeramkan menjaganya. Kemudian dengan cepat Teddy menyadari bahwa ada yang salah dengan orang-orang di sana. Ia akan segera naik ke atas tetapi dicegah oleh laki-laki tadi. Ia bilang,
Jangan buru-buru, pekerjaan kita belum tuntas. Merasa terdesak, Teddy bertanya kepada mereka, apakah mengenal saya? Tetapi ketika Teddy bertanya seperti itu, mereka diam. Lalu pada akhirnya ia berbohong dan berkata bahwa ialah orang yang mereka tunggu. Kemudian ia mendekati tawanan itu dan bertanya apa yang terjadi dan apa yang mereka inginkan. Salah satu dari penjaga itu bilang, mulailah dengan mata. Teddy dengan sedikit memohon dan mengertak kepada tawanan itu. Ia bilang, ia tidak suka kekerasan. Bukalah mulutmu, jika tidak, ia akan membutakan kedua matanya dengan ibu jarinya. Baru saja Teddy berkata seperti itu, tawanan itu langsung membuka mulut dan memberikan sebuah kode. Ketika sudah mendapatkan kode, salah satu dari mereka menelpon bosnya. Sebuah bom tergelinding dari atas tangga dan meledak yang membuat dinding-dinding rumah itu lepas. Ternyata itu serbuan dari FBI. FBI dan ketiga orang itu saling tembak. Teddy yang sejak tadi merengek, kemudian ia terpental karena ledakan, dan ia mencoba melarikan diri, tetapi ia tetap tertangkap oleh FBI. Saat sedang diinterogasi, Teddy menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa ia berlibur dengan istrinya dan tentang nomor rumah yang keliru. Akan tetapi, foto saat ia baru sampai ke rumah itu sudah dikirim ke mantan kolonel Venezuela, yaitu Martin, yang pernah mengkudeta pemerintahannya sendiri dan akan balas dendam dengan FBI. Sedangkan FBI memerlukan Deman untuk bertemu dengan Martin besok, karena Martin mempercayai Teddy adalah Deman, maka ia akan bertemu denganmu, sehingga ia diminta oleh PI untuk menjalankan sebuah misi. Tetapi tetap saja Teddy tidak mau karena harusnya ia bersama istrinya besok merayakan ulang tahun. Dengan cepat FBI mengutus seseorang untuk menjaga istri Teddy. Ia memastikan istrinya tidak akan marah kepada Teddy dan akan memberikan makan malam romantis kepada mereka berdua. Namun Teddy menolaknya karena utusan FBI tersebut sangat tampan, sehingga Teddy takut istrinya menyukainya. Kemudian Santoro, agen FBI itu memperkenalkan diri. Ia akan menjaga istrinya dan menyamar menjadi pelayan istri Teddy. Sampai kemudian besok makan malam, Teddy dan istrinya di Waksif. Pada akhirnya Teddy menyetujui rencana FBI tersebut dan memberikan beberapa syarat, yaitu melunasi hutang pajaknya, kartu kredit, hutangnya kepada sepupunya Carl, dan hutang lainnya. Walaupun FBI itu merasa terpaksa karena hutang Teddy ternyata banyak, mereka harus menyetujuinya. Terlihat Lori menerima telepon dari Teddy yang sangat bahagia, karena besok ia akan ditemani Santos berbelanja, les privat bangsa, dan akan malam bersama Teddy. Semua itu dibayar karena pekerjaannya sangat baik. Dan Santoro yang bercerita bahwa Teddy berhasil dan sangat dibutuhkan bosnya Martin untuk mempresentasikan proposal rencana kerjanya karena perwakilan Wikinok tertarik pada tinju dan kontaknya. Cerita Santoro yang membesar-besarkan Teddy dan ajakan berbagai kegiatan menyenangkan sangat berhasil sementara untuk mengalihkan Lori mengetahui yang sebenarnya. Keesokan harinya terlihat Teddy di dalam mobil diberikan arahan dan kode-kode yang biasanya Deman gunakan untuk bertemu kliennya. Teddy menjalankan misinya untuk bertemu dengan Daniela yang merupakan istri dari kolonel. Tetapi Teddy terus marah karena keselamatannya dipertaruhkan dan agar semua ini segera berakhir. Ia dibawa menggunakan mobil, kemudian FBI yang akan mengikutinya disergap oleh Deman yang asli. Di tengah jalan, Deman yang asli membuang FBI laki-laki itu sehingga kehilangan jejak rombongan Teddy. Ketika mereka di pesawat yang menuju Puerto Rico, Teddy marah kepada anak buah Daniela. Ia bertanya kepada anak buah Daniela, apakah kalian tidak suka berbicara atau kalian tidak suka berbicara denganku? Dari tadi aku mengoceh, tidak ada yang mau menjawab aku. Teddy masih terus marah karena tidak ada teman untuk berbicara dengannya. Di dalam pesawat muncul Deman dengan memberitahukan bahwa yang mereka bawa orang yang salah. Dirinya lah Deman yang asli, tetapi Teddy bilang itu tuduhan tanpa dasar. Kau yang menipu, berhentilah berpura-pura. Guys, ada adegan lucu pada saat Teddy melihat Deman memelintir leher salah satu pengawal. Ia terkejut dan ketika semua pengawal itu semua pingsan, ia akan keluar dari ruangan itu, tetapi kemudian menabrak pintu dan membuatnya terjatuh.
Tidak lama kemudian, kopilot membuka ruangannya dan siap menyerang Deman, tetapi pisaunya tidak sengaja mengenai pilot, sehingga pesawat dalam keadaan darurat. Kemudian di dalam kepanikan, Teddy menarik tuas yang membuka bagasi sehingga semua orang yang ada di dalam jatuh. Deman tersangkut di sebuah tali, kemudian ia menangkap Teddy yang akan jatuh dan akhirnya mereka dapat mengendalikan pesawat itu lagi. Teddy dengan sopan berbicara dengan Deman itu dan memohon maaf karena menyamar menjadi Deman. Kemudian Deman mulai bertanya kedatangannya di pondok dan semuanya. Teddy pun bercerita dari awal perayaan ulang tahun sehingga arah tujuan pesawat. Kemudian Deman membuang handphone dan pelacak API yang ada pada Teddy. Karena Teddy terus mengoceh, Deman itu menonjok Teddy tepat di hidungnya membuat Teddy terdiam. Saatnya mereka sampai di tempat tujuan. Di pasar mereka mempersiapkan Teddy tetap menyamar menjadi Deman dan mengajari Teddy menjadi seseorang yang sering menguliti. Tapi sempat-sempatnya Teddy membeli keripik karena keripik itu terlihat enak. Deman pun marah kepadanya, kenapa harus membeli keripik atau sampah seperti itu. Tetapi Teddy tidak peduli, tetap membelinya. Ia meminta Teddy menanamkan karakter kejam kepadanya. Tetapi Teddy malah mempraktikkan tinju non-kontak sehat yang pada akhirnya diancam Deman. Dan ia bilang, jangan meninju tanpa mengenai wajahku, karena kamu akan menyesal. Mereka mulai beraksi dengan mendatangi tempat di mana kliennya menunggu. Di lift, Teddy menyesali mengapa ia tidak mengganti tinta printernya, sehingga ia tidak berada di sini. Kemudian Deman memarahinya untuk tidak mengoceh dan menyesali semuanya karena sudah terlambat. Ia sekarang berada di sini. Selesaikan saja misinya. Jika tidak selesai, kau akan tahu akibatnya. Lalu Teddy bilang, aku akan selesaikan misi ini dan jangan lakukan apapun padaku. Tetapi kemudian Deman itu tersenyum karena ia hanya menggertak Teddy. Tetapi kemudian Teddy memeluk Deman itu yang kembali mengancam Teddy karena ia tidak pernah dipeluk sebelumnya. Dengan wajah melas bercampur takut, Teddy memulai misinya menuju ruangan 102 dengan menggunakan kode rahasia. Deman mengajarinya melalui earphone. Teddy masuk mengikuti orang itu menuju satu ruangan. Terlihat 4 orang duduk yang diikat tangannya, mereka adalah tim lead bank. Tugas Teddy mencari tahu orang yang bernama Green dari 4 orang yang mereka sandra. Kemudian membawanya ke hotel jam 9 malam nanti. Teddy yang merasa tertekan dan tangannya yang gemetar menakut-nakuti mereka dan menjatuhkan 3 pisau dari tempatnya yang didengar oleh Deman Asi dengan wajah kecewa karena reputasinya yang kejam selama ini, tapi kali ini bisa saja diragukan. Ketika Deman menginstruksikan tatap mata mereka, dengan lucu Teddy memberikan tatapan takut tetapi harus melakukannya. Kemudian ia mengambil pisau yang jatuh. Kemudian tidak sengaja Teddy menyayat tepi mata salah satu seorang dari mereka dan mengalir darah yang mengakibatkan Teddy muntah, tetapi tidak lama kemudian seseorang mengaku dirinya Green. Setelah mengetahui Green, 3 orang lainnya akan ditembak, tetapi Teddy melarang mereka membunuh orang-orang itu. Teddy yang berdiri dekat dengan kliennya, ketahuan menggunakan alat dengar di telinganya. Ketika hampir ditembak, muncul Deman dan membunuh semua orang yang menyisakan Green. Deman bertanya kepada Green mengapa ia dicari oleh Martin. Kemudian Green bercerita, pada tahun 2000-an ia bekerja di DARPA. DARPA adalah Biro Proyek Riset Lanjutan Pertahanan yang mengembangkan peledak seismik tidak bisa dilacak. Ledakan akan seperti gempa bawah tanah. 2 tahun lalu atasannya bernama Hansen meminta bantuan pada proyek dengan klien rahasia, dan mereka tidak mengetahui detailnya. Yang ternyata Hansen dipekerjakan oleh Martin untuk meledakkan duta besar Venezuela. Saat mengetahui itu, mereka membuat sistem gagal aman detonator jarak jauh, membutuhkan kode Coughlin atau sidik jari jempol Green. Kemudian Deman memutuskan untuk tidak membawa Green ke Martin, tetapi memotong jempol Green dan dimasukkannya ke bungkus keripik Teddy. Teddy berpikir lebih baik ia memberikan bungkus keripik itu kepada Deman karena tugasnya sudah selesai. Tetapi Deman meminta Teddy menyerahkannya kepada Martin karena Martin mengetahui Teddy adalah Deman. Teddy yang lelah tidak ingin ikut campur dalam permasalahan ini bilang ke Deman, langkahi dulu mayatku baru kau boleh memintaku pergi ke tempat berbahaya itu.
Deman dengan marah menatap Teddy agar ia patuh, tetapi saat itu juga muncul pembunuh bayaran yang langsung menerjang Deman dan ternyata itu adalah Deman from Miami. Kemudian ia melemparkan Teddy dan pada akhirnya pembunuh bayaran itu mereka kalahkan. Kemudian di dalam WC Deman menjahit bokong Teddy yang kena tembakannya saat melawan pembunuh. Dan ia ditelepon pengelola atau bosnya, tetapi dalam percakapan itu Teddy mendengar bos Deman berbohong karena mengulangi pertanyaan. Lalu Deman bertanya kepada Teddy, "Kok bisa tahu dia membohongiku?" Menurut Teddy, ia sering melakukannya. Kebetulan tadi pagi ia melakukannya, ia mengalihkan pembicaraan dengan istrinya Lori. Tetapi Deman bilang ia mengenal bosnya atau wanita pengelola lebih dari 20 tahun. Tetapi Teddy bertanya, "Apakah kau pernah bertemu dengannya?" Deman menjawab, "Belum pernah." Kemudian di dalam pesawat mereka saling menceritakan mengetahui masing-masing identitas mereka yang gagal. Teddy yang mulai dengan menceritakan Deman yang gagal menyelamatkan kakeknya diterkam beruang. Sedangkan Deman mengetahui Teddy yang gagal dalam pekerjaannya dibuktikan dengan video yang hanya ditonton 7 kali. Kemudian Deman bilang ke Teddy, "Bukan karena tinta kau berada di sini, tapi karena ketidakniatanmu, takut, tidak ada nyali, tidak mampu melanjutkan. Satu-satunya kesuksesanmu adalah wanita malang itu yang disebut istri." Kemudian Teddy terdiam dan sedih. Deman dan Teddy memasuki restoran dan mulai berdebat karena Deman yang tidak biasa berada di suasana ramah. Kemudian ia melihat kamera yang mencurigainya, tetapi Eddie terus saja menenangkannya. Di dalam mobil terlihat Santoro yang memberitahukan kepada FBI bahwa Teddy membawa seseorang laki-laki. Di dalam restoran, Deman merasa canggung dan gugup karena di sana terlihat teman istri Teddy yaitu Ann. Ketika melihat CCTV, ia langsung berbalik dan mencurigai bahwa mereka sedang diintai. Lalu FBI melihat mereka melalui CCTV restoran dan melihat teman dari Toronto. Di dalam restoran, teman Lori menggoda Deman sehingga Deman tersenyum dan merasa sedikit mengurangi ketegangannya. Kemudian mereka berdangsa. Pembunuh bayaran dari Miami masuk ke restoran sambil mencari-cari Deman, tetapi Teddy terlebih dahulu melihatnya dan langsung membawa Deman masuk ke gudang restoran. Tetapi Deman marah karena sedang menikmati dansa dengan Ann. Setelah mereka masuk ke gudang, Teddy memberitahukan kepada Deman bahwa laki-laki yang akan membunuh mereka ada di sana. Tetapi Deman masih tersenyum memikirkan Ann saat berdansa. Ketika Teddy marah, pembunuh itu masuk dan menodongkan pisaunya ke Teddy meminta jempol green. Kemudian Teddy meletakkannya di lantai. Kemudian pembunuh itu bilang kepada Deman, "Ternyata benar kata wanita itu, kau lepas kendali." Ketika mereka sedang berkelahi, pistol pembunuh itu masuk ke dalam pel. Deman meminta Teddy mengambilnya dan menembak pembunuh itu. Tetapi ketika menembak, mata Teddy pejam sehingga mengenai Deman dan jempol itu diambil oleh pembunuh. Mereka berdua kabur menuju tempat Martin, tetapi Teddy marah kepadanya karena mereka kabur mencuri mobil FBI. Menurutnya, jika Lori mengetahui semua ini, ia tidak boleh bertanggung jawab atas perbuatan Deman. Dengan ocehannya yang sangat berlebihan, tetapi tidak diperdulikan oleh Deman. Di sisi lain terlihat pembunuh dan pengelolanya mendatangi Martin untuk memberikan jempol green yang akan menjadi transaksi besar. Di dalam mobil, Teddy marah dan bilang kepada Deman, pembantaian di Minnesota, tetapi suasana menjadi senyap. Kemudian Deman menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ketika itu. Deman mengingat kejadian di Minnesota ketika ia akan menembak pria targetnya yang maniak judi dan berhutang banyak kepada orang-orang keji. Ia melihat anaknya di dalam mobil. Kemudian Deman dengan kasihan dan akan melepaskannya, tetapi laki-laki itu bilang ia akan mengamuk. Pada akhirnya, Deman berkata, jika misi ini selesai dan mendapatkan bayaran, Deman akan meninggalkan semua ini dan berhenti menjadi pembunuh. Di sisi lain terlihat kembang api sudah dinyalakan dan Presiden baru Venezuela sedang berpidato. Tepat pada saat itu juga, Kolonel Martin dan komplotan mereka mempersiapkan untuk peledakan gedung tempat Presiden berpidato. Tidak lama kemudian, seorang penjaga meminta istri Kolonel menerima tamu, yaitu Teddy, yang menyamar menjadi Deman from Toronto. Kemudian pembunuh bayaran bersama pengelolanya, yang sebenarnya juga pengelola Deman from Toronto, dituduh sebagai penipu karena istri Kolonel itu meyakini Teddy lah Deman from Toronto. Wanita pengelola itu menjelaskan laki-laki yang di depan mereka bukan Deman from Toronto.
Dan foto yang diambil saat di Virginia keliru, yang di depan mereka adalah Teddy Jackson. Tetapi kemudian muncul The Man from Toronto yang asli, diperkenalkan oleh Teddy adalah supirnya. Kemudian wanita pengelola itu bertanya kepada Teddy, apa arti Deborah? Tetapi kali ini Teddy percis seperti laki-laki dewasa yang tidak takut dan gentar. Ia menceritakan arti Deborah. Deborah adalah saatnya pergi, mesin untuk pergi atau mobil kesayangannya yang hanya ada satu di dunia. Kemudian Teddy menggertak, kenapa kau tidak tahu? Mengapa? Karena kau tidak mengenalku. Itulah cara berbisnis. Setelah Teddy selesai berbicara, tempat itu diserang oleh FBI. Beberapa orang penjaga tertembak dan yang lainnya kabur termasuk The Man yang membawa uangnya. Sekarang Teddy bersama FBI. Terlihat FBI melakukan analisa. Menurut FBI, bom itu tidak diledakkan karena The Man from Toronto itu tidak mau mengeksekusinya. The Man mengambil sidik jari penjaga, bukan sidik jari Green. Kemudian Teddy turun dari mobil FBI. FBI wanita itu mengucapkan terima kasih. Kau telah menyelamatkan dunia. Tetapi Teddy menjawab, tapi aku kehilangan duniaku. Dengan sedih, ia terus berjalan. Teddy masuk di rumah. Dari pesan suara yang Lori kirim, Lori mengetahui Teddy dipecat karena menelpon bosnya untuk bertanya di mana Teddy. Lori meminta tidak menghubunginya sementara agar mereka saling menenangkan diri dan mengenal diri masing-masing. Di sisi lain, The Man yang sedang mengemasi uangnya di dalam tas ditelepon pengelola yang ternyata sama dengan pengelola pembunuh bayaran The Man from Miami, meminta The Man menyerahkan uang dan mengancam jika tidak diserahkan maka ia akan membunuh Teddy. The Man langsung mematikan telepon itu dan menatap mobilnya. Ia bilang, Deborah, kau jangan menatapku. Kau sering memberi pengaruh buruk untukku. Di sisi lain, pengelola itu mencari referensi siapa yang akan ia bayar untuk membunuh The Man dan ia meminta Tokama bersaudara. Mereka langsung beraksi. Di sisi lain, Teddy yang sedih melihat tempat rekamannya saat membuat video, kemudian melihat brosur yang pernah ia buat dan ia menyadari itu sebuah kebodohan. Kemudian HP-nya berbunyi, ternyata Lori yang mengirim pesan, memberitahukan ia akan naik kereta jam 4 sore menuju rumah ibunya yang dibalas Teddy, jangan naik kereta karena aku akan datang dan ia langsung berlari. Langkah Teddy terhenti ketika melihat jam menunjukkan sebentar lagi jam 4. Tetapi ketika ia di tengah jalan, ia ditabrak pembunuh dan dipukul untuk menanyainya di mana The Man. Ketika ia akan menghabisi Teddy dengan tongkat golf, muncul The Man menghadang pukulannya yang langsung menumbangkan pembunuh itu membuat ia pingsan. Kemudian Teddy bilang ia mengejar istrinya di stasiun, tetapi ternyata The Man meretas HP Teddy karena ia membaca pesannya kepada Lori. Teddy marah kepada The Man karena itu privasi. The Man menjawab, karena hanya kau yang mengenalku dan aku harus mengawasimu. Kemudian The Man meminta Teddy menjemput istrinya. Baru saja akan berangkat, mereka dihadang oleh tembakan Tacoma bersaudara. Teddy mempunyai ide untuk melarikan diri. Mereka harus pergi masuk ke tempat fitness. Kemudian The Man memberikan satu pistol untuknya, dan The Man langsung berlari, tetapi Teddy ketinggalan. Kemudian ia muncul menembak mengenai pot bunga, lampu tanaman, dan ban mobil Tacoma, sehingga Tacoma itu berhenti dan bingung, karena Teddy menembak sembarang tempat. Kemudian Teddy bertanya, apakah ada yang kena? Ya, meleset semua sambil ia berjalan ke arah The Man. Ternyata tempat yang mereka masuki tempat fitness milik Martin, yang semua orang melarikan diri sedangkan Martin yang melihat Teddy memegang pistol, bilang jangan tembak aku akan mengembalikan pekerjaanmu. Tetapi Teddy melemparkan pistol itu di luar agar orang tidak takut, tetapi The Man marah karena itu pistol kedua kesayangannya. Ketika mereka akan menuju pintu belakang, muncul pria dari Moscow, tetapi ia ditumbangkan oleh salah satu Tokama, kemudian dikepung yang mengharuskan mereka untuk melawan. Tetapi di tengah pertempuran, Teddy masih ingat dan bilang ke The Man ia harus ke stasiun menemui istrinya. Teddy yang terpaksa masuk ke dalam ring tinju kemudian mulai dengan tinju non-kontaknya, tetapi kemudian ia ditinju oleh lawannya dan dilempar keluar ring. Teddy dan The Man yang sama-sama dicekik oleh Tomoko. Kemudian muncul The Man from Miami menembak dua Tomoko dan menodongkan pisaunya. Ia siap menembak The Man untuk memberikan uang itu, tetapi Teddy yang masih berbaring melihat brosur yang pernah ia buat. Dalam kata-kata brosur itu, terus bermimpi, tinju terus. Ia langsung bangun dan meninju pembunuh itu. Ia menyadari tinju kontak sangat merugikan orang lain,
dan ia merasakan sakit di tangannya. Baru saja mereka melewati bahaya dan berjalan beberapa langkah, wanita pengelola menembak mereka sambil meminta uang yang dicuri Deman. Kemudian mereka menuju pabrik diikuti wanita itu yang tetap menembaki mereka. Ketika mereka sampai di atas, Deman dan Teddy membuat strategi mengalihkan wanita itu dengan memberikan kunci mobil karena uangnya ada di dalam bagasi. Teddy berencana menjatuhkan wanita itu dengan menekan tombol tetapi tidak berfungsi. Kemudian Deman memintanya menarik tuas, tetapi Teddy bilang, "Kau bilang jangan pernah menarik tuas ketika bersamamu." Lalu Deman meyakinkan bahwa kali ini boleh, karena sepengetahuannya, ketika tuas itu ditarik membuat wanita itu jatuh. Kemudian dengan ocehannya, Teddy menjelaskan ia mencium bau tetapi bukan bau badan. Dan Deman menyadarinya, kemudian tempat itu langsung meledak. Mereka terlempar keluar, terbaring di luar dengan bercampur aduk. Teddy rasakan ada sedih, tapi ia juga bilang ia senang. Teddy bilang, "Temanku berbagi cerita hanya sedikit, tetapi beberapa hari terakhir ini terasa menyenangkan. Dari segi tertentu, kau berhasil menginspirasiku. Kau membuatku ingin memperbaiki diri. Kuharap aku juga memberikan pengaruh padamu. Kita bisa berteman tanpa kekerasan, walaupun kemungkinan itu mustahil." Kemudian ia melihat ke belakang. Deman sudah tidak ada, tetapi seseorang yang membawa samurai mencari Deman di belakangnya. Ketika Teddy akan diserang, Deman dengan kecepatan penuh menabrakkan mobil sehingga orang itu terpental. Kemudian Teddy marah padanya karena terus saja menggunakan kekerasan. Lalu Deman bilang, "Sekarang telah selesai, dan silakan jemput istrimu menggunakan Deborah kesayangan Deman." Ia berlari ke stasiun menemui istrinya yang sangat khawatir karena melihat Teddy berantakan dan berdarah. Teddy menjelaskan bahwa ia hanya perlu lori dan hampir berpelukan. Kemudian kereta datang menabrak Deborah dan semua uang di bagasi berterbangan. Dan saat itu juga Teddy menyadari ia dalam masalah. Scene beralih di 1 tahun kemudian. Terlihat Teddy, Lori, dan Anne makan di restoran yang dibuka Deman. Dengan wajah yang sangat bahagia dan riang, Deman menyambut mereka. Ternyata Lori sudah hamil besar. Ketika pelayan memberikan bil, Teddy dan Deman bilang, "Aku akan mentraktir." Dan diakhiri dengan Teddy yang melihat harga makanan yang ternyata mahal, sehingga ia berterima kasih kepada Deman karena menraktirnya. Kemudian Teddy berdiri untuk memberikan uang muka pengganti Deborah membeli mobil baru. Tetapi Deman marah dengan melotot pada Teddy. Ia hanya menginginkan Deborah. Tetapi Teddy bilang Deborah sudah terbelah, mesinnya hancur berkeping-keping, dan Deborah sudah mati. Kemudian dengan marah Deman mencekik Teddy dan mereka bertengkar. Di akhir film terlihat Teddy membuat video grand opening Teddy Box, tempat fitness yang menyediakan tinju non-kontak, yang sebenarnya semua orang bisa melakukannya agar sehat dan tanpa melukai orang lain, karena lawannya adalah diri sendiri. Teddy Box mempersilahkan satu orang bertanya melalui telepon tinju non-kontak yang akan langsung dijawab oleh Teddy. Kemudian saat itu juga, ada seseorang yang menelpon yang ternyata adalah Deman yang masih menagih Deborah. Guys, menurut kalian Deman dan Teddy ketika bertemu akan adu jotos atau enggak? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah nonton, nantikan review film menarik lainnya. Happy nice day, bye-bye!